Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham ya yang hari ini mengalami pergerakan ya cukup tinggi dibandingkan beberapa hari sebelumnya ya. Jadi tiba-tiba dua saham ini bergejolak ya, melesat seperti itu. Saham apakah ini? Saham ini adalah milik dari Bapak Menteri BUMN ya, Bapak Erick Thohir ya. Ada ABA atau Mahaka Media dan Mari ya. Nah, pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir supaya teman-teman tahu kenapa dua saham ini mengalami pergerakan. Apakah ini memang ada sentimen atau hanya pergerakan sementara ya, seperti itu. Apakah teman-teman masih bisa entry atau euforianya sudah selesai? Temukan jawabannya di akhir video ya. Oke. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk saham yang pertama ada ABA atau Mahaka Media Tbk. Seperti yang teman-teman ketahui ya, kalau ABA hari ini mengalami kenaikan cukup tinggi ya, 2 digit hampir 15% atau ke level 109 ya, seperti itu. Apakah ini ada sentimennya? Kalau saya coba cekkan beritanya bahwa tidak ada sentimen sebenarnya untuk ABA dan Mari ya. Ini hanya karena relatif sepi. Kenapa relatif sepi? Karena mayoritas saham-saham big caps ya terkoreksi ya. Let's say dari BBCA, BBRI, BBNI, BMRI pun terkoreksi ya. Kemudian GoTo juga terbebani juga ya. Jadi otomatis memberatkan IHSG. IHSG-nya ditutup merah atau terkoreksi. Sehingga kalau teman-teman lihat ya, top gainernya hari ini itu kebanyakan adalah third liner ya. Ada Sage, kemudian ada ABA, ini juga masuk salah satu jajaran top gainer ya. Itu jadi mayoritas hanya pergerakan sementara ya, karena minim sentimen ya pertama. Kemudian investor masih wait and see, walaupun investor asing mulai masuk kembali ya. Kenapa? Karena ketakutan bahwa perekonomian Amerikanya bergejolak ya, otomatis ya pasti masuk ke emerging market ya, atau market yang sedang berkembang ya, negara-negara berkembang seperti salah satunya Indonesia. Nah, kembali ke apa? Apakah ada sentimennya untuk pergerakan hari ini? Jawabannya adalah tidak ada sentimen yang signifikan selain pemberitaan biasa ya. Seperti itu. Tetapi kalau teman-teman lihat secara volume di sini, jelas ini volumenya cukup ramai hari ini. Jelas ya masuk jajaran top frekuensi ABA Mari ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman yang sudah punya masih bisa hold? Satu ya. Yang kedua, buat teman-teman yang belum punya nih untuk ABA dan Mari, apakah bisa entry? Saya jawab satu-satu ya. Untuk trennya pertama, kalau teman-teman holder dari saham ABA, trennya jelas di sini masih downtrend. Kenapa downtrend? Karena EMA 50-nya ya, teman-teman bisa pantau di sini EMA 50-nya di 124, 125, sedangkan EMA 200-nya ada di 173, 174. Jadi EMA 50 di bawah EMA 200 menandakan apa? Dia fasenya masih downtrend ya. Kemudian arah pergerakannya, teman-teman lihat arah pergerakannya ini kan mengalami penurunan ya. Jadi jelas dia confirm downtrend. Nah, sekarang kalau teman-teman mencari saham atau menghold saham yang fasenya downtrend, itu mayoritas dia akan lebih banyak mengarah ke bawah ya, seperti itu. Jadi jelas kalau seandainya teman-teman holder, apa yang bisa dilakukan? Jelas kalau untuk holdernya, kalau tidak mau cut loss ya teman-teman harus averaging down ya, jelas di sana. Kemudian kalau teman-teman cut loss, maka teman-teman tunggu momentum ya. Kalau mau entry kembali bisa tunggu momentum ketika dia sudah ada tanda-tanda perbalikan arah, kemudian mulai ada akumulasi, teman-teman bisa entry di sana ya. Tapi kalau untuk seperti kayak tadi ya, fast trade, teman-teman mau scalpingan, mau ambil cuan untuk short term, itu mungkin masih bisa. Karena seperti tadi,
Lumayan kan kalau seandainya teman-teman dapat 5%, 10% itu lumayan ya. Seperti itu. Nah, sekarang buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry untuk sekarang ya? Dengan kondisi belum ada sentimen atau belum ada pemberitaan ya, maka sebaiknya teman-teman tidak entry ya. Walaupun besok mungkin akan ada kenaikan lanjutan, walaupun saya rasa tidak akan disertai dengan volume yang cukup tinggi ya. Seperti ini di sini ya. Jadi dia ada kenaikan volume, tetapi besoknya tidak akan ada kenaikan volume ya. Relatif seperti ini. Jadi spike 1-2 hari spike seperti itu ya. Jadi kemungkinan menurut saya besok mungkin akan ada kenaikan atau koreksi tipis ya. Tapi volumenya tidak akan tinggi. Bagaimana kalau volumenya tinggi? Berarti ada something atau ada sesuatu hal yang mungkin belum keluar di berita ya, tapi market makernya sudah tahu ya. Jadi mereka menggerakkan karena yakin, karena ada potensi atau ada pemberitaan yang harusnya akan direspon bagus. Mereka sudah tahu duluan, mereka akum di daerah bawah ya, ambil di daerah bawah dengan volume cukup besar, menciptakan volume di sana untuk memancing retail. Ketika nanti beritanya keluar, misalnya ya, proyeksi labanya meningkat atau labanya meningkat, akan ada rencana pembagian dividen, maka akan direspon oleh retail ya, seperti itu. Jadi kalau seandainya besok mengalami kenaikan atau volumenya tetap spike, berarti ada sesuatu atau something di aba ya, aba dan mari. Kenapa saya bilang ini kan baru bahas aba, belum tentu marinya akan berpengaruh. Jelas kalau ini kan afiliasi ya, afiliasi, jadi pasti berhubungan. Kalau abanya gerak, marinya akan gerak. Kalau mari gerak, abanya juga gerak ya, seperti itu. Tapi mungkin tidak akan signifikan dua-dua bergerak signifikan ya, seperti itu. Jadi clear di sini buat teman-teman holder, sebaiknya untuk cut loss karena dia masih fasenya downtrend. Tapi buat teman-teman yang mau entry, manfaatkan momentum, itu masih bisa. Tapi untuk swing trade sebaiknya cari saham-saham yang tidak fasenya downtrend ya, cari saham-saham yang let's say masih uptrend ya, masih banyak. Contoh Akra itu masih uptrend ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau dilihat garis MACD ini jelas mengkonfirmasi bahwa dia masih dalam fase penurunan ya, atau tekanan jualnya masih cukup tinggi. Kemudian kita coba cekkan broker summary-nya di sini ya. ABA, kita coba cekkan ABA di sini, apakah ada akumulasi? Di sini jelas tidak ada akumulasi maupun distribusi ya, cukup netral sebenarnya. Jadi yang beli siapa? Ada PD, MG, LG, YP, DC ya. Harganya pun rata-rata di 111-an ya, 110-an. Kemudian yang jual siapa? IF, Aset, YU, SK, dan KK. Jelas ya, di sini teman-teman bisa lihat tidak ada akumulasi maupun distribusi, cenderungnya netral. Walaupun cukup tinggi, cukup spike, berarti ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, yang menggerakkan atau market makernya sudah jual atau sudah keluar di sini, atau mereka sengaja menciptakan tidak ada akumulasi atau distribusi. Tapi menurut saya kemungkinan yang pertama ya. Jadi mereka angkat, kemudian mereka siap-siap jualan ya. Jadi ketika volumenya cukup spike, maka dia jualan bertahap di sana. Jadi kalau dikomparekan ketika broker summary-nya keluar, itu netral. Seperti itu ya. Jadi clear di sini, tidak ada akumulasi, hanya kenaikan sementara dimanfaatkan oleh market makernya untuk membuat market di ABA ya. Kita lanjut ke saham kedua, ada Mari, Maka Radio Integra Tbk. Untuk Mari hari ini juga mengalami kenaikan cukup signifikan ya, 22,54%, hampir 23%, ke level Rp87 ya. Kalau dilihat fasenya, teman-teman bisa lihat di sini ya, fasenya jelas masih dalam fase downtrend. Kenapa downtrend? Karena EMA 50-nya di bawah ya, di 112 ya, seperti itu. Dan posisinya sekarang EMA 200-nya itu di 159. Jadi EMA 50 di bawah EMA 200, fasenya masih downtrend.
ya. Kemudian garis MACD jelas mengarah ke bawah, menunjukkan ada tekanan masihan untuk jualan di sana. Volume hari ini cukup spike, ya. Volumenya cukup spike. Nah, sekarang bagaimana potensinya? Kalau dilihat fasenya downtrend jelas menunjukkan bahwa dia, teman-teman yang sudah punya mungkin kalau tidak mau cut loss, averaging down. Averaging down di mana? Averaging down sebenarnya ini sempat tertahan ya di area 120-an. Sayangnya dia gagal bertahan, turun kembali, sekarang menguji ke area support di 79-80-an ya, di area sini. Teman-teman bisa lihat apakah bisa langsung averaging down sekarang? Jawabannya adalah menurut saya jangan. Kenapa? Biarkan membuat base baru ya, dikonsolidasikan beberapa waktu baru kalau dia seandainya cukup kuat, maka teman-teman bisa averaging down. Kecuali kalau dananya teman-teman tidak terbatas ya. Jadi ketika dia berada di support, hajar teman-teman averaging down. Berada breakdown kembali di support, hajar lagi, itu lain cerita. Tapi kalau seandainya dana teman-teman terbatas, maka sebaiknya tunggu ketika dia konsolidasi ya, konsolidasi agak panjang. Sebenarnya seperti ini nih boleh ya, di 120-an itu sebenarnya boleh, tapi di sini pasti ada something yang mengakibatkan dia breakdown ya, entah beritanya atau orang-orang cut loss seperti itu, karena kelamaan nunggu dia sideways-nya panjang seperti itu ya. Bayangkan dari Oktober sampai dengan Maret itu tidak bergerak kemana-mana ya, cenderungnya di 120-an. 5-6 bulanan dia stagnan di area 120-an. Jadi bayangkan kalau teman-teman holder ya, dari Oktober sampai di Maret itu dia tidak gerak kemana-mana ya, stagnan di sana. Kemudian di awal Maret baru dia mulai breakdown ya. Jadi bayangkan bagaimana. Nah, sekarang apakah teman-teman bisa manfaatkan untuk swing trade? Jelas kalau downtrend sebaiknya jangan. Untuk scalping itu mungkin masih bisa manfaatkan momentum ya. Ambil misalnya 2 atau 5% itu is okay. Masih mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana potensinya? Kalau seandainya besok masih akan melanjutkan kenaikan ya untuk Mari, maka dia akan menguji area resist ya, level 100 di sini. Area psikologis kemungkinan saya rasa tidak akan terkena ya, tidak akan terkena. Cuman kalau seandainya dia terkena, sama halnya dengan ABA, berarti ada something di ABA dan Mari. Antara dia laporan keuangannya keluar bagus, ada rencana pembagian dividen misalnya, atau ada yang tadinya rugi menjadi laba, maka direspon positif, itu pasti market makernya sudah dapat informasi lebih dahulu. Jadi teman-teman bisa ikuti saja kalau seandainya memang besok konfirmasi berlanjut ya. Ingat, konfirmasi berlanjut itu tidak hanya dengan candlenya hijau, tapi ada atau tidaknya volume ya, itu memvalidasinya. Kemudian teman-teman bisa cek juga broker summary-nya. Apakah benar kenaikan hari ini, kenaikan cukup tinggi ya, 22%, ini disertai dengan akumulasi atau tidak? Kita coba cekkan. Mari. Dengan value net ya, harinya hari ini saja tanggal 27, ini sama ya dengan ABA, tidak ada akumulasi, cenderungnya netral ya. Yang beli siapa? Aset, CC, AO, NI, dan ZP. Yang jual PD, YP, LG, KK, DH. Ya, jelas. Ini tidak ada akumulasi, berarti kenaikannya dimanfaatkan untuk scalpingan ya. Makanya mungkin, ini menurut saya ya, makanya mungkin broker-broker retail yang untuk jualan seakan-akan cut loss, atau bisa jadi dimanfaatkan oleh retail untuk cut loss. Ya, seperti itu. Apakah cukup menarik? Kalau dilihat dari broker summary-nya, kenaikan tidak disertai dengan akumulasi, kemudian fasenya downtrend, kemudian garis MACD mendukung masih ada tekanan, menunjukkan tekanan, ini jelas kurang layak untuk di entry ya, itu menurut kami. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe
subscribe channel YouTube saya dan nantikan video analisa saham berikutnya.